Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Paskah kali ini. Kita mengucap syukur tetap bisa berjumpa dalam peribadatan online meskipun kita masih berjuang bersama menghadapi COVID-19. Kami berharap jemaat tetap bersemangat dalam mengikuti peribadatan-peribadatan. Yakinlah Tuhan beserta dengan kita dalam setiap peribadatan kita. Sebelum kita masuk dalam beribadah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Kasiati atau Ibu Jono pada hari Selasa tanggal 7 April 2020. Atas nama warga jemaat GKJW Manuan, kami mengucapkan turut berduka cita. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kedua, dalam rangka Paskah kita akan mengadakan aksi Paskah yang berupa yang pertama, pengalihan penggunaan dana Paskah untuk membantu pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis di rumah sakit GKJW. Yang kedua, pembagian masker kepada warga jemaat dan warga sekitar gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang terbeban untuk ikut dalam aksi Paskah ini, dipersilakan menghubungi sekretariat gereja. Kedua, lomba menghias telur Paskah. Panitia Paskah mengadakan lomba menghias telur Paskah. Ketentuan dan syarat lomba tersebut dapat Bapak Ibu lihat melalui WhatsApp group di masing-masing wilayah. Sekarang, marilah kita masuk dalam ibadah Paskah ini dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Sebagai ungkapan sukacita kita, sekarang marilah kita masuk dalam ibadah Paskah ini dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Sebagai ungkapan sukacita kita, maka saat saya menyampaikan Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara menyambut dengan ucapan haleluya. Baik, mari kita bersiap. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah kita awali ibadah ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan memasuki ibadah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri, kita mengambil saat teduh.
Ibadah kebangkitan Tuhan Yesus saat ini kita lakukan dalam naungan kasih Allah Bapa yang dengan setia menyatakan kasih-Nya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1 Korintus 6 ayat 14. Mari bersama kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita. Tentu sekian lama kita merindukan suara mereka, sebab Dia hidup. Mari bersama kita dengarkan. Yesus namanya menyembuhkan.
Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. 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 Itulah tadi persembahan pujian dari anak-anak. Kiranya pujian yang dipersembahkan pada hari ini menyukacitakan hati Tuhan dan juga mengobati rasa rindu kita kepada mereka. Tuhan senantiasa memberkati anak-anakku sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, sebab sampai hari ini tentu kita masih saja mendukakan hatinya lewat setiap perilaku, tutur kata yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya juga memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa-doa pribadi di awal doa ini. Mari kita berdoa bersama. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan diri kami. Kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, kelemahan dan kekurangan. Kami manusia yang terus berusaha untuk hidup baik. Namun nyatanya kami masih seringkali terbuai oleh keinginan diri kami pribadi sehingga kami jauh dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk membersihkan hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengasihani kami, mengasihi kami dengan limpahan rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita sungguh percaya kepada Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maka Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita, seperti dalam firman-Nya yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama, Disalib Yesus di Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan,
Mari kita bersama-sama untuk berdoa, memohon pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan pada saat ini, di mana kami masih Tuhan berkenankan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kami, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu dan kami dapat memahami setiap firman yang kami dengar dan kami baca pada saat ini. Terlebih-lebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi gembala-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Ibu Pendeta Fenty Kurniasari. Kiranya Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di tengah peribadatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk menerima akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan kami ini semuanya kami serahkan di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Matius 28 ayat yang pertama dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan memberlakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya
pada hari ini? Masih ada sukacita? Saya yakin di tengah-tengah peristiwa yang terjadi saat ini, kita tetap memiliki kesukacitaan. Apalagi bersama-sama hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan ibadah kita saat ini atau renungan kita diberikan judul Kebangkitan Yesus Kristus mengubah ratap menjadi kesukacitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti panjenengan tidak asing dengan sosok yang baru viral ini. Ya, tentu saja kita tidak asing dengan tokoh ini. Yang pertama, siapa? Ya, Didi Kempot, yang seringkali disebut sebagai Godfather of Broken Heart. Lalu kemudian yang kedua, ada yang tahu? Ya, dia adalah Dori Harsa, tukang kendangnya Didi Kempot, yang juga baru digandrungi kaum Hawa. Lalu apa menariknya dua tokoh ini, Bapak Ibu Saudara? Didi Kempot tentu kita tahu, kita mengenalnya sebagai pencipta lagu dengan genre campur sari, yang mayoritas lagunya adalah lagu patah hati. Sehingga tadi disebutkan beliau sebagai Godfather of Broken Heart, bapake wong sing patah hati, putus cinta. Didi Kempot sukses mengaduk-aduk perasaan para penggemarnya, penggemar yang seringkali disebut sebagai sobat ambyar. Mungkin salah satunya adalah panjenengan dan juga saya, sobat ambyar. Perasaan sobat ambyar merasa terwakili dengan lagu-lagu yang diciptakan beliau. Tapi kalau kita perhatikan, anehnya adalah lagu-lagu patah hati itu dinikmati justru dengan berjoget. Aneh toh? Orang yang sedang patah hati, wong sing lagi susah, tapi menikmati kesusahan itu dengan berjoget ria. Sesuatu yang sangat kontradiksi. Lagu yang seharusnya dinyanyikan dengan menangis, meratap karena ditinggal kekasih, karena ditinggal bojo, namun nyatanya justru dijogeti. Demikian juga dengan Dori Harsa yang juga pernah patah hati. Ia menemani Didi Kempot Show di mana-mana sejak dia kecil. Dan dia juga memiliki penggemarnya sendiri. Dia punya tagline yang mengatakan bahwa nangismu tak kendangi. Nangismu tak kendangi. Ini pun juga aneh, terdengar aneh, nangismu tak kendangi. Bukannya ketika kita melihat ada seseorang yang sedang menangis, kita seringkali mengatakan, kusiapkan bahuku, kusiapkan pundakku nyonangi soning gini. Aku menyiapkan sapu tangan. Ini pakailah untuk mengusap air matamu. Tidak. Nangismu tak kendangi. Fenomena ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara hendak memperlihatkan bahwa kesedihan itu tidak hanya bermakna tunggal. Kesedihan tidak bermakna tunggal, diratapi tok, ditangisi tok, bahkan sampai berlarut-larut. Namun sesungguhnya di dalam kesedihan ada sisi lain dari ratap tangis dari kesedihan itu. Ada hikmah yang bisa diambil, ada pembelajaran, ada kebaikan-kebaikan yang diterima. Demikian juga dengan para murid. Perasaan mereka teraduk-aduk setelah Yesus wafat. Kesedihan mereka teramat mendalam. Yang pertama, mereka ditinggalkan oleh seorang guru, panutan yang selama ini diikuti kemanapun Yesus pergi. Ada harapan besar yang mereka inginkan terjadi di dalam diri Yesus,
Namun kemudian Yesus wafat. Yang kedua, mereka pun merasakan kekecewaan yang besar karena guru yang semasa hidupnya dianggap hebat, mereka menganggap Yesus itu luar biasa, hebat, tetapi akhirnya mati tanpa perlawanan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkannya. Di dalam peradilan, dia memilih untuk diam. Yesus yang berani ngobrak-abrik pelataran bait suci yang dipakai berdagang. Kita masih ingat ceritanya. Yesus yang selalu berani berdebat dan membuat lawan debatnya tertunduk malu. Namun, ketika sampai pada titik pengadilan dan kemudian kematiannya, Yesus tidak menunjukkan kadekdayannya di saat-saat penting, di saat-saat genting, di saat-saat yang menentukan, di saat-saat yang krusial. Apa sebenarnya yang terjadi pada Yesus? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan besar para murid. Apa dia kehilangan kemampuan? Apa dia kehilangan kekuatan? Tentu saja tidak. Yesus masih penuh dengan kuasa Allah. Jika ia mau, ia sanggup bisa sekali lagi menang berdebat, menang di pengadilan. Bahkan juga banyak orang yang siap membantu. Salah satunya adalah Pilatus, seperti bacaan kita beberapa saat yang lalu. Namun peristiwa di Taman Eden, disitulah Yesus sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak melihat kepentingan pada dirinya, sehingga tidak berpikir tentang keselamatan dirinya. Kebangkitan menunjukkan bahwa perlawanan belum usai, perlawanan belum selesai di dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus bangkit, disinilah babak baru dimulai. Layar yang tertutup kemudian kembali terbuka. Yesus bangkit menunjukkan bahwa lawan Yesus sesungguhnya bukan para imam, bukan orang-orang Farisi. Lawan Yesus bukan manusia, tapi lawan Yesus adalah kematian yang membelenggu kehidupan manusia. Kematian yang telah ditaklukkan dengan kebangkitan, yang ditaklukkan dalam kehidupan. Dalam bacaan kita tadi, di ayat yang ke-7 di sana, malaikat yang menampakkan diri kepada para perempuan itu meminta supaya para murid berkumpul di Galilea, karena Yesus mendahului mereka di Galilea. Lalu kemudian kembali di ayat yang ke-9, mereka berjumpa dengan Yesus, dan sama di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus meminta supaya mereka pun kembali berkumpul di Galilea. Mengapa Galilea? Kalau kita boleh mengingat bahwa Galilea adalah salah satu tempat bersejarah bagi mereka, di mana beberapa murid dipanggil untuk menjadi satu dengan karya Tuhan Yesus. Karena duka dan kecewa atas kematian Gusti Yesus, mereka akhirnya tercerai-berai. Dan saatnya mereka yang rapuh, yang tercerai-berai itu kembali disatukan dengan Yesus Sang Guru untuk kembali hidup, berpengharapan, dan semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari dalam perayaan Paskah di tahun ini, yang tentunya tidak akan pernah kita lupakan sepanjang sejarah hidup kita. Perayaan Paskah yang tidak akan terlupakan. Peristiwa COVID-19, pandemi COVID-19 yang sekejap mengubah banyak hal, menghancurkan, meluluh lantahkan kesukacitaan kita. Namun Tuhan izinkan situasi sulit ini boleh terjadi dalam hidup kita. Kiranya melalui sabda Tuhan hari ini, kita tidak melihat peristiwa ini hanya maligi atau tunggal saja, dalam bentuk kesengsaraan, dalam bentuk ketakutan dan kecemasan. Ingat bahwa di balik kepedihan kita selalu ada kebaikan, hikmah, ada kehidupan baru yang sedang Tuhan tata dalam kehidupan kita bersama. Tentu kita sudah mulai merasakannya. Salah satunya adalah yang pertama, ikatan keluarga kita boleh semakin kuat. Satu dengan yang lainnya, bapak, ibu, anak yang biasanya saling cuek habis pulang kerja capek, tidur, tidak pernah ada komunikasi yang intens, sibuk dengan gadget masing-masing. Namun kemudian melalui peristiwa ini kita boleh kembali diakrabkan. Hubungan yang mungkin selama ini membeku boleh semakin dicairkan. Melakukan semuanya bersama-sama, bersih-bersih bersama-sama, masak sama-sama, doa sama-sama. Bahkan ada keluarga yang mungkin sudah mulai lupa kapan yo awak dewi ini terakhir beribadah bersama sak keluarga, ndonga bareng sak keluarga, ngantek lali kapan terakhir. Ini yang pertama, bahwa ikatan keluarga kita boleh semakin dikuatkan. Persekutuan kita pun juga boleh semakin dikuatkan. Meski kita terpisah, namun justru persekutuan kita boleh semakin erat. Kita boleh semakin sering mendoakan. Kita semakin merindukan satu dengan yang lain. Beberapa kali saya menerima WA dari warga jemaat yang mengatakan, "Bu, kangen kebersamaan, kangen ketemu, kangen ibadah." Kita boleh semakin merindukan satu dengan yang lain. Saya pun juga sama. Rindu rumah Tuhan ini dipenuhi hamba-hambanya yang juga rindu meminta berkat. Saya rindu anak-anak dengan penuh sukacita, dengan ceria memuji nama Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Yang ketiga, kita boleh semakin peduli terhadap sesama. Di tengah-tengah polemik yang ada atas pandemi COVID-19 ini, ternyata juga masih banyak orang yang menunjukkan kepedulian kepada saudaranya, kepada tetangganya, dengan menggalang dana, menggalang bantuan, menjahit APD, kemudian juga menjahit masker, membagikannya dengan cuma-cuma. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Saya yakin dalam bentuk kecil sekalipun tentu panjenengan sudah melakukannya. Hati panjenengan pasti tergerak untuk semakin peduli kepada orang lain di tengah penderitaan ini. Seperti yang dinyatakan di awal tadi, gereja kita pun juga sama. Gereja kita menggalang dana atau mengalihkan dana Paskah kita untuk membantu rumah sakit GKJW. Mari bersama-sama kita dukung supaya kita bisa melakukan lebih lagi. Monggo Bapak Ibu yang terbeban mendukung, kita bantu, kita galang sama-sama, kita akan membantu apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, di dalam kepedihan ini bumi dipulihkan. Refleksi saya dalam peristiwa ini sampai pada titik manusia itu sudah sering minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan juga sudah sering kali mengabulkan setiap permintaan doa-doa kita. Saatnya teriak minta tolong bumi yang rusak ini juga dijawab Tuhan saat ini. Mungkin bumi sedang meronta-ronta dan juga memohon pertolongan Tuhan.
Bumi semakin tidak ramah untuk didiami karena ulah kita manusia. Namun sekarang kita lihat di dalam beberapa kali pemberitaan, kualitas udara semakin baik. Lubang ozon juga sudah mulai tertutup. Bumi mendapatkan kehidupannya kembali menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah saat ini biarlah menjadi titik balik bagi kita semua. Memang kita belum tahu pagebluk wabah ini akan berakhir kapan. Namun Yesus yang bangkit kiranya membangkitkan semangat kita kembali. Selalu ada kebaikan di tengah ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama tetap semangat. Yesus senantiasa menghidupkan pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan syukur Paskah. Adapun ayat yang mendasari kita dalam mempersembahkan terambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13, yang demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 202 bait yang pertama, Maut Sudah Menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang sesungguhnya sangat dekat dan lekat di dalam kehidupan kami, umat kekasih-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan pada pagi hari ini, kami dapat bersama-sama membangun persekutuan yang indah di dalam hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang menjadikan kami terus memiliki pengharapan bahwa di tengah-tengah kedukaan senantiasa ada kebaikan Tuhan yang menyertai. Ya Bapa, biarkanlah kebangkitan Yesus Kristus boleh semakin mengukuhkan kami di dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa berkarya kebaikan, bahwa peristiwa ini tidak hanya
perkara, kesusahan, kesedihan, kesengsaraan. Namun, ada kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kami dapati, baik di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, keluarga, persekutuan jemaat Tuhan, demikian juga dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan dunia. Tuhan, izinkanlah kami tetap membawa doa-doa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami dikuatkan, ditabahkan, dimampukan untuk melewatinya. Diberkatilah kami untuk saling membantu, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga segala ketetapan yang diambil, tatanan-tatanan yang diberlakukan, sungguh Tuhan dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Demikian juga Tuhan dengan para dokter, perawat, juru medis, kami juga serahkan kepada Tuhan, kiranya mereka senantiasa ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Setiap hal yang dilakukannya boleh membawa berkat menjadi berkat bagi setiap orang yang dirawatnya, sehingga kesembuhan demi kesembuhan boleh semakin terjadi, semakin banyak orang yang dapat pulih, dapat sehat kembali. Bagi keluarga yang berduka karena ditinggal oleh orang yang terkasih, kami juga mohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan. Demikian juga dengan warga jemaat kami ya Bapa yang saat ini sedang berduka. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan kekuatan kepada saudara kami, keluarga besar Bapak Jono wilayah 1. Karena Tuhan sudah memanggil pulang dalam damai sejahtera Ibu Kasiati. Kami percaya bahwa saudara kami sudah menemukan kedamaian yang sejati, dan kiranya kami semuanya pun juga akan mengarah ke sana, sehingga Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk melewati hari-hari kami dengan bijaksana. Tuhan, kami pada hari ini juga menyerahkan seluruh warga jemaat kami yang sedang bersuka cita karena sedang berulang tahun. Kiranya mereka pun juga senantiasa diingatkan bahwa hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan yang harus diisi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini juga sedang terbaring sakit. Kami juga mohonkan berkat Tuhan. Diberkatilah saudara kami dengan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh mendengarkan kabar saudara-saudara kami ini semua dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Demikian juga dengan persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi ini, persembahan syukur Paskah. Kami ambilkan dari sebagian berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, dan terimalah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hari istimewa kami saat ini, dalam kami merayakan Paskah Tuhan. Bapa dalam surga, kami hendak mengakhiri ibadah kami. Diberkatilah kami keluarga demi keluarga, dikuatkanlah kami di dalam menjalani hidup. Dan kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita. Lanjutkan hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita pujikan Kidung Jemaat 194, bait yang ketiga, Dikau yang bangkit. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala hikmat, senantiasa menyertaimu, menolongmu, dan mengubahkan ratapanmu menjadi sorak-sorai, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikianlah ibadah Paskah saat ini. Kiranya sukacita Paskah menyemangati kita untuk melanjutkan kehidupan. Yesus yang bangkit setia menyertai kita. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.